khususnya warga jemaat GPIB Sejahtera yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, dan anak-anak. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah daring melalui aplikasi Zoom. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama keluarga dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Saudari Macadina Vira Tarigan, dan kita diajak untuk menghayati tema mengalah bukan berarti kalah. Mari kita sejenak bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan memuji kebesaran nama Tuhan melalui nyanyian Hai Masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Om, mute-nya dinyalain dulu, Om. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah daring bersama keluarga dengan penuh sukacita, dan semuanya itu atas penyertaan Tuhan. Tidak dapat kami mengungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dalam ibadah pada malam hari ini boleh berkenan padamu dan dapat menjadi terang dan berkat bagi kami, bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang melayani pada ibadah malam hari ini, pelayan firman, pemandu musik, nyanyian, multimedia, dan audio, dan biarlah ibadah kami pada malam hari ini boleh mendapat berkat-Mu berjalan penuh hikmat mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah pada malam hari ini. Amin. Mazmur 13 ayat 5 sampai dengan 6 menjadi Mazmur pujian berbalasan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. nyanyian jemaat, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama satukan hati kita dan pikiran kita untuk meminta bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa buat segala berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami hingga pada saat malam hari ini. Kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk merenungkan sebagian daripada isi kebenaran tentang firman. Kiranya Engkau hadir di setiap kami Tuhan pada malam hari ini, agar kami dapat beribadah dengan penuh hikmah sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai, dan apa yang keluar dari mulut hamba itu semua campur tangan daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Faris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam. Shalom. Jika kita melihat tema kita, mengalah bukan berarti kalah, merupakan ungkapan yang kerap kali pernah kita lakukan ataupun kita ucapkan. Kalimat ini kita ucapkan atau kita lakukan dengan tujuan agar kondisi baik-baik saja. Karena tentu saja kita mengucapkan atau melakukan hal ini bukan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Boleh di next? Seperti pada tema pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu mengenai perselisihan para gembala, paman dan keponakan, yaitu Abram dan Lot. Cerita ini sering sekali kita dengar ya, bahkan mulai dari kita masih sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita-cerita ini. Kita juga tahu bersama bagaimana sikap Abram terhadap keponakannya, yang dia mengalah, memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Lot memilih daerah mana yang ia inginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua mendalami teks pembacaan kita pada malam hari ini. Next. Jika kita melihat pada ayat yang pertama sampai dengan kelima, yaitu mengenai Allah menyertai Abram. Mengapa dikatakan Allah menyertai Abram? Jika kita lihat pada pasal sebelumnya, Abram itu dipanggil Allah untuk pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, setelah pergi dari Mesir, akhirnya dia bisa keluar juga dari Mesir karena ada peristiwa juga di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa ayat ini ada kesinambungan di antara dari pasal sebelumnya. Jika kita melihat sekilas, ketika Abram dipanggil oleh Allah ke Mesir, penyertaannya itu dalam bentuk di mana ketika sampai di Mesir, dia harus berpura-pura menjadi saudara untuk istrinya sendiri. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh. Di sini malah memperlihatkan tentang kelemahan Abram. Tetapi justru di balik itu, Allah tetap mau menyertai Abram sehingga ia dapat keluar dan dapat pergi ke tanah Negeb. Nah, lalu kita melihat lagi pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9, ayat ini memperlihatkan penyebab terjadinya perselisihan antara paman dan keponakan ini, di mana para gembala mereka bertengkar karena tanah yang tidak cukup luas, berarti mau mengatakan bahwa memang sangat berlimpah harta kedua orang ini, baik Abram maupun Lot. Karena melihat hal tersebut, Abram mengambil langkah yang bijak, yaitu mengalah dan menawarkan pilihan terlebih dahulu kepada keponakannya. Terlihat bahwa Abram melakukan kewajibannya sebagai paman. Mengapa dibilang dia melakukan kewajibannya? Karena dia tidak ingin adanya perselisihan, sehingga ia mengajak untuk memilih duluan kepada keponakannya. Kamu mau kemana? Kamu mau ke tempat yang mana? Supaya mereka tidak ada perselisihan lagi, karena mereka adalah keluarga. Kita sudah melihat tadi pembacaan dikatakan bahwa janganlah kita bertengkar, karena mereka adalah keluarga. Tentu saja Lot akan mengambil kesempatan itu. Tidak mungkin kan ketika orang ditawari, kamu mau kemana? Pasti kita berlomba-lomba pingin, ayo saya duluan ditanyakan. Karena pasti kita pingin cari tempat yang lebih baik.
bukan tempat yang tidak baik. Demikian juga dengan Lot. Lot memilih tempat yang dapat menunjang keberlangsungan hidupnya. Dan ketika dia melihat ada lembah Yordan, tanpa basa-basi lagi, dia mengatakan, saya mau ke sini saja. Dan pada saat itu juga, berpisahlah mereka. Dan yang menariknya adalah, Abram tidak protes akan hal itu. Padahal bisa saja dia protes karena haknya. Akan apa yang menjadi haknya. Karena Lot kan keponakannya. Dan Allah pun menjanjikan kepada Abram, dia akan dijadikan bangsa yang besar. Tetapi pada nyatanya, Abram tidak melakukan itu. Justru Abram mengalah kepada keponakannya. Mengalahnya Abram pada ayat ini terjawab pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-18. Yang kita perhatikan bersama bagaimana sikap mengalah Abram dalam konteks ini, yaitu mau menunjukkan adanya keyakinan kepada Allah. Sehingga dia tidak merasa khawatir akan tanah yang tandus. Karena kalau kita lihat ketika dipilih oleh Lot tanah lembah Yordan, selebihnya itu tidak ada lagi apa-apa. Hanya tempat tanah yang tandus, mungkin mau melakukan kehidupan susah, peluang tidak ada. Tetapi Abram tidak melihat sampai di situ. Dia tidak hanya melihat sebatas, oh ini tanah yang tandus. Dia tidak khawatir karena dia yakin dan menyerahkan itu semua kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan lebih kepadanya. Dan tentu Tuhan memberikan lebih kepadanya. Next, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita mengalah bukan berarti kalah seperti yang dilakukan Abram, bukanlah hanya sebagai tindakan agar tidak adanya perselisihan. Tetapi juga mau mengajak kita untuk yakin terhadap kuasa Allah. Abram menunjukkan dengan tidak berfokus terhadap apa yang menjadi akar permasalahannya saja, tetapi ia memikirkan ke arah yang depan, sembari menyerahkan itu kepada Tuhan. Jika kita pikirkan secara logika wajar saja sebenarnya Lot menginginkan tempat yang baik, karena terlihat adanya peluang, adanya keberlangsungan hidup. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah Lot tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan keyakinannya dalam hal itu. Ia berfokus terhadap apa yang pada saat itu menjadi keinginannya saja, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya. Tapi berbalik dengan apa yang dilakukan oleh Abram. Ia memandang tanah yang tandus itu bukan sebagai tanah yang benar-benar tidak ada peluang, tetapi malah sebaliknya, karena ia meyakini bahwa Allah akan bekerja dan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, bukan hanya sekedar apa yang menjadi keinginannya. Next. Realita kehidupan kita saat ini juga sedang diuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pandemi bisa kita ibaratkan seperti berada di tanah yang tandus, di mana peluang keberlangsungan hidup sangat terbatas. Pandemi membuat kita harus mendekam di rumah dan melakukan segala sesuatunya, pun baik itu pekerjaan ataupun sekolah di rumah. Tetapi dalam hal ini apa yang bisa kita pelajari dari tindakan Abram terhadap Lot? Next. Ketika Tuhan memberikan pilihan kepada Abram dan Lot, Abram sebagai paman dari Lot sebenarnya lebih berhak untuk memilih duluan. Abram pun berhak juga memilih daerah yang terlihat lebih subur untuk dirinya. Karena kita tahu bersama bahwa Abram telah dijanjikan, dia akan dijadikan sebuah bangsa yang besar. Otomatis dia mempunyai otoritas yang lebih besar. Selain sebagai keluarga dia adalah paman,
Tetapi yang paling utama adalah dia telah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi justru tidak. Abram malah melakukan kewajibannya. Abram lebih memilih melakukan kewajibannya untuk menjaga hubungan baik dan mempertahankan keutuhan keluarganya. Abram lebih memilih untuk mengedepankan kewajibannya itu dibandingkan menuntut hak atas miliknya. Selain itu, meskipun tanah yang diberikan kepada Abram itu terlihat tandus, lagi-lagi Abram tetap beriman teguh bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyediakan setiap kebutuhannya. Di masa pandemik ini, apa yang terlihat di depan mata kita bisa dibilang tandus, gersang, tidak ada harapan yang jelas. Meskipun kasus penyebaran COVID ada penurunan, tetapi tetap jumlahnya tinggi. Next. PPKM diperpanjang lagi untuk kesekian kalinya. Di mana-mana orang mulai protes. Kalau PPKM terus, kami kerja apa? Kami makan apa? Kalian yang bekerja untuk pemerintah enak, bisa dibayar. Kami bagaimana? Kita bisa lihat efek PPKM. Penurunan kasus. Tetapi tetap juga, kita hanya melihat dari data. Kita tidak tahu realitanya di sana seperti apa. Kita melihat, PPKM diperpanjang seperti tadi. Sehingga banyak juga rakyat yang protes. Ujung-ujungnya adalah pemerintah yang akan disalahkan. Ibaratnya saat ini seperti digambar negara kita ini seperti dalam satu toples yang ditutup, lagi-lagi seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, memang benar kita warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kita berhak mendapatkan bantuan dari negara di saat krisis melanda. Tapi itu memang telah dikasih oleh pemerintah. Pemerintah pun telah membantu kita sebenarnya. Namun coba kita refleksikan. Kita selama ini kita selalu mempertanyakan, membahas, memprotes kenapa dan kenapa. Kita menuntut urusan keberlangsungan hidup kita. Kita menuntut urusan perut kita. Tetapi sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita untuk negara? Saat pandemik ini, apa kewajiban kita? Tentu saja kewajiban kita pada saat ini adalah menaati kebijakan-kebijakan negara, menaati protokol kesehatan, mendukung kebijakan-kebijakan negara. Tapi nyatanya, next, itu masih susah untuk diberitahu. Realitanya, kita masih suka nongkrong, cari cara bagaimana supaya bisa nongkrong. Kita masih melakukan berkerumun. Berkerumun macam-macam, bisa salah satu dengan bentuk berdemo. Berdemo kita membuat kerumunan banyak. Kita pakai masker juga sangat-sangat susah. Dengan banyak alasan, sesak nafas, susah bernafas, ini, itu. Kita menuntut, tapi kita pun tidak mau melakukan kewajiban kita. Apa baik kita menuntut hak sementara kewajiban itu masih belum kita lakukan? Memang keputusan-keputusan pemerintah itu pasti menimbulkan pro dan kontra. PPKM diperpanjang, orang protes, nggak bisa makan. Padahal pemerintah pun sudah melakukan bentuk bantuan dana. Bisa BLT, ada mengirimkan beras, tapi kita masih sulit untuk menerima akan hal itu. Kita mau sampai kapan mengalah? Kita tidak tahu sampai kapan seperti PPKM ini. Kita selalu yang harus sabar dan sabar.
Tetapi kalau kita ambil kilas baliknya, bukankah ada dampak efek yang baik? PPKM ini udah yang kesekian kalinya, tapi kalau kita ngeliat yang kemarin, udah ada penurunan. Kita ambil sisi positifnya, tetapi kita sulit untuk melihat ke arah situ. PPKM dihentikan lebih awal. Misalnya PPKM dihentikan lebih awal, jika kasus COVID meledak, kita protes lagi. Fasilitas dan tenaga kesehatan jadinya pun tidak siap. Next. Kita bisa melihat bersama bagaimana perjuangan para tim medis, terkhususnya untuk negara kita. Mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi ini harus berhadapan langsung dengan ancaman virus. Next. Kita bisa lihat bersama ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka rela meninggalkan keluarga mereka. Mereka rela tidak makan teratur. Mereka rela kelelahan. Rela bertaruh nyawa untuk nyawa orang lain, bahkan untuk keluarga orang lain, bukan untuk keluarga mereka. Mereka pada posisi ini memenuhi kewajibannya tanpa menuntut haknya. Padahal bisa saja bukan mereka, para tim tenaga kerja ini, tenaga kesehatan ini protes karena orang-orang yang tidak taat prokes lalu demo mogok kerja. Bayangkan jika mereka mogok kerja, apa yang bisa dilakukan oleh bangsa kita? Apa yang akan terjadi? Kalau timbangannya adalah supaya sama-sama enak, sah-sah saja. Tetapi mereka tidak menimbang sama-sama enaknya. Mereka menimbang nyawa orang lain yang lebih berharga. Kesehatan satu negara lebih bermakna dibandingkan urusan perut mereka sendiri. Next. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kita mau lakukan? Apakah kita sudah melakukan itu juga untuk orang lain? Berkaca pada Lot yang memilih tanah yang berikan subur. Toh pada akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan meskipun juga Tuhan memberkati mereka, menyertai keluarga mereka. Grafik pandemik memang mengalami penurunan. Sedikit saja. Orang-orang yang sembuh memang mengalami peningkatan. Tetapi yang masuk berapa lagi? Itu yang kita lihat. Tapi benar tidaknya kenyataan seperti itu. Meskipun pemerintah melihat apa yang tidak kita lihat, misalnya situasi pendataan, situasi di lapangan, dan sebagainya. Mungkin juga pemerintah belajar dari pengalaman. Jika kita mengingat ketika waktu Lebaran, orang tidak boleh mudik, setelah dilonggarkan, boom, orang ke sana kemari. Dan angka penyebaran meledak lagi. Jadi, tindakan mana yang mau kita pilih? Itu semua kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kita perlu yakin, kita perlu lebih menaat, perlu beriman lagi kepada Tuhan. Kita perlu percaya bahwa apa yang terjadi kepada kita ini semua atas izinnya, atas perkenanannya. Karena ada rencana di balik ini semua. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Amin. Oh ya Bapak, lupa. Boleh balik dulu ke slide sebelumnya, maaf. Ya, saya mau ngajak diskusi bareng untuk 2-3 orang saja untuk menjawab 2 pertanyaan ini, tindakan apa yang akan kita pilih dalam konteks hal ini, dan bagaimana iman kita terhadap Tuhan dalam konteks saat ini. Mungkin 2-3 orang saja, mungkin bisa langsung dijawab saja, jika ada yang berkenan.
Ada yang mau mencoba menjawab untuk kedua pertanyaan tadi? Baik, saya mencoba menjawab karena belum ada yang bersuara. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ya, pertanyaan tadi, tindakan apa yang harus kita ambil gitu ya? Iya. Ya, tentunya seperti tadi yang kita belajar kepada Abraham. Tindakan kita tentunya sebagai orang beriman ya harus taat di dalam tadi apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Walaupun itu berat, tapi mau nggak mau karena ketaatan seperti Abraham tadi Abraham melihat ketaatan bukan melihat mata yang dipandang, tapi Lot melihat tanah yang subur. Ternyata realitanya lebih menang kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, artinya dalam situasi yang sulit seperti ini, tentunya yang berbicara adalah iman. Ya, karena iman itu sebagai kekuatan yang cukup dahsyat dalam menghadapi situasi apapun, dan kita punya sebuah keyakinan iman itu bahwa Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah jawaban di saat kita bergumul, kesulitan di dalam kesehatan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita akan mendapatkan sembuhan. Kesulitan secara ekonomi, kita yakini bahwa Tuhan itu sudah merencanakan dan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Saat kita menghadapi kondisi yang saat ini yang benar-benar luar biasa, ya satu-satunya adalah mengandalkan Tuhan. Karena di situ di saat kita lemah dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan Tuhan memberikan jawaban. Dunia mungkin PHP, pemberi harapan palsu, tapi Yesus Kristus, iman kita adalah jawaban yang sejati, jawaban yang sungguh-sungguh, dan tidak perlu kita ragukan. Dalam menghadapi situasi apapun, jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan ambil alih dan memberikan jalan keluar. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Mungkin masih ada. Boleh saya? Bapak, bisa apa? Ya. Malam. Selamat malam. Ya. Baik. Sebenarnya sih sederhana aja. Pilihannya ada dari antara dua pilihan, yaitu hak dan kewajiban. Kalau kita pilih hak, atau kita mungkin bertanya mana yang lebih dulu diutamakan, hak atau kewajiban. Kalau kita bertanya dalam konteks diri kita, maka semua orang akan bertanya hak dulu yang dipenuhi, baru kewajiban, baru jalan. Dalam konteks ini, maka kita bisa lihat antara Lot dan Abraham. Kalau Abraham, hak itu dia penuh, karena dia paman. Lot harus menghormati orang tua. Tetapi Abraham justru lihat jauh. Kewajibannya adalah menjaga, memelihara keluarga besar. Itu lebih utama. Ketimbang haknya dia, yang seharusnya dia dapat lebih. Tapi dia utamakan agar keluarga besarnya dipelihara. Jangan ribut, jangan berantem. Itu yang penting. Jadi dengan cara seperti itu, maka Tuhan pun juga akan memihak kepada setiap orang yang lebih mengutamakan orang banyak. Walaupun jalan itu harus dilalui dengan kepedihan. Tapi sekali lagi, kita hanya bisa memandang
sepanjang mata memandang. Tapi Tuhan justru melihat sepanjang hati kita sendiri. Apakah kita mau lakukan semua itu karena kita melakukan dengan kewajiban. Sehingga apa yang menjadi hak kita, Tuhan tidak pernah lupakan. Itu yang menjadi penting. Abraham tidak pernah dilupakan pada ayat bacaan kita tadi, bahwa keturunannya akan sama seperti pasir di laut dan bintang di langit. Jadi sebenarnya hak itu sudah ada, tinggal sekarang kewajiban. Kalau kita punya uang keping logam, mana sisi yang paling utama, kita susah lihat. Tetapi dua-duanya harus jalan. Kewajiban kita jalan, maka hak itu juga akan kita dapati. Jadi bagaimana caranya? Kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan sudah siapkan. Pandemi ini bukan sebuah pilihan kita harus lari, tapi suatu kenyataan bahwa kita tinggal menjalankan kewajiban. Kita tidak bisa lari untuk pilihan untuk bebas dari pandemi dan sebagainya. Tetapi ini harus menjadi satu kewajiban kita. Kita jalani hidup kita, bekerja di rumah, beribadah juga di rumah bersama keluarga. Tapi kita percaya ada waktu Tuhan yang tidak pernah kita tahu. Pasti Dia membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, mungkin satu orang terakhir. Saya boleh menambahkan yang Iya, terakhir. silakan, Pak. Saya menyambung saja terkait dengan pandemik. Ya. Pilihannya apa? Pilihannya adalah di rumah saja. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan, kita akan merugikan orang lain, bahkan keluarga sendiri. Oleh karena itu, tema pada malam hari ini adalah kita bukan mengalah berarti kita kalah. Bukan berarti di rumah saja, lalu kita tidak dapat apa-apa. Seperti Abraham, dia minta hikmat dari Tuhan, sehingga dia tidak memilih seperti Lot. Oleh karena itu, pilihannya bagi kita semua, saya dan warga jemaat, di masa pandemi ini, tetap di rumah saja, jaga protokol kesehatan, agar tidak merugikan keluarga sendiri, dan sesama baik warga jemaat maupun tetangga kita, sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan seperti Abraham. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau berdiskusi bersama. Di tengah-tengah ini memang banyak pilihan dalam kita. Ada yang menjawab hak dan kewajiban kita yang sekarang harus kita pilih, mana yang harus kita utamakan. Ada juga yang mengatakan ya kita harus prokes, ya tentu itu akan prokes. Tapi memang yang terpenting saat hari ini adalah bagaimana kita mau melihat itu tidak hanya semata-mata yang terlihat, tapi kita juga mau melihat apa di balik rencana Tuhan yang tidak kita tahu sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan selalu mau beriman kepada Tuhan seperti Abraham dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Yang terambil dalam Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Baitnya yang pertama dan yang ketiga. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang
Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita menyatukan lagi hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih atas anugerah-Mu yang masih kami rasakan pada saat ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah keluarga pada saat hari ini. Kami boleh bersekutu, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat kami aktualisasikan dalam kehidupan kami hari demi hari seturut kehendak-Mu. Di malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk sesama kami manusia. Mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, ataupun yang sedang isoman. Tuhan, kiranya Engkau memberkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Juga pelayanan yang boleh mereka terima dari tim para medis maupun dari keluarganya. Sehingga semuanya dapat menjadi saluran berkat untuk pemulihan kesehatan mereka. Terlebih lagi, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan iman agar mereka tidak kehilangan berpengharapan kepadamu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk sesama kami, dimanapun yang sedang mengalami kesusahan, beban hidup yang mereka alami berat, baik itu karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya Engkau juga memberikan mereka selalu kekuatan dan ketabahan, agar mereka dapat menghadapinya dengan selalu bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok terpencil. Terlebih anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut kehendak-Mu. Terlebih khusus Bapak pada saat ini, Kau tahu apa yang telah terjadi pada bangsa kami ini. Pandemi yang membuat kami merasa khawatir, membuat adanya kekacauan terjadi. Tapi Tuhan, kami memohon, kuatkanlah kami Tuhan, tegarkan kami agar kami dapat melalui ini dengan penuh pengharapan kepadamu. Dan jauhkanlah kami dari kekacauan itu, kekerasan ataupun dalam bentuk apapun kejahatan itu Tuhan. Untuk memecah belah negara kami ini. Sehingga kami semua dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan meskipun dalam keadaan pandemi pada saat hari ini. Kami berdoa untuk garda terdepan. Tuhan lindungi mereka. Berikan mereka selalu kesehatan. Engkau memberkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan dalam mereka mengemban tugas kewajiban mereka. Engkau memberkati setiap sanak saudara mereka, keluarga mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu di muka bumi, dimanapun mereka berada. Berkatilah hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Bapak. Dan terkhususnya buat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Engkau berkati para pelayan, baik dari Bapak Pendeta, para presbiter. Kiranya Engkau berkati selalu keluarga mereka, Engkau limpahkan berkat rezeki yang datangnya daripada-Mu saja, Tuhan. Agar mereka dalam melakukan pelayanannya itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih juga Tuhan buat seluruh karyawan kantor Tuhan, dan pada malam hari ini juga yang bertugas, baik multimedia, memandu lagu maupun audionya. Engkau berkati mereka selalu. Engkau lingkupi dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Dan juga Engkau mampukan mereka terus Tuhan dalam mengemban tugas pelayanan mereka. Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Kristus, saatnya kita memberikan persembahan. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 4, ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, serta urapilah mereka yang mengelola dan menggunakannya agar sesuai kehendak-Mu untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Warta jemaat pada malam hari ini sama seperti warta jemaat pada ibadah hari Minggu yang lalu, namun kami ingin mengingatkan sekali lagi bagi warga jemaat sekalian. Yang pertama adalah ibadah hari Minggu tetap dilaksanakan secara daring pada pukul 10 WIB melalui channel YouTube GPIB Sejahtera. Yang kedua adalah Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan PGI dan dalam hal ini GPIB Sejahtera di DKI Jakarta dalam pelaksanaan vaksin. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, silakan mendaftarkan melalui Korsek agar dapat mengikuti vaksinasi bagi yang belum.
mulai dari umur 12 tahun ke atas. Setelah mendaftar pada tanggal 14 Agustus 2021 nanti membawa KTP, KK, atau aplikasi Jaki untuk ditunjukkan. Jenis vaksin adalah Sinovac. Kiranya saudara-saudara, opa-oma, adik-adik, atau warga sekitar yang belum melaksanakan vaksin, mohon segera mendaftarkan agar dapat dijadwalkan untuk tanggal 14 Agustus tersebut. Dan yang terakhir adalah sidang majelis jemaat. Sidang majelis jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta dalam rangka evaluasi kegiatan dan keuangan triwulan 1 tahun pelayanan program kerja 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 10 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Mohon perhatian dan kehadiran segenap presbiter GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukanlah kewajiban kita meskipun dalam keadaan pandemi yang membuat terasa keruh, tidak ada pengharapan. Tetaplah melakukan kewajiban itu dengan selalu mau beriman kepada Tuhan, karena apa yang kita lihat, tetapi yang tidak kita lihat itu ada rencana di balik Tuhan yang luar biasa dapat kita rasakan suatu saat nanti. Untuk itu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Keluar dari kau dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air megah yang tertentu di Mekah. Kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Dia. Terima kasih. Kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih Bapak, Ibu. Malam, Tuhan memberkati. Selamat Malam siang, semua. Pak Marcelo. Malam semua. Terima kasih. Untuk di akhir boleh penutupan dokumentasi sebentar karena ada satu slide Foto ya, saja. foto. Iya. Malam Pak Kris.
Malam. Boleh dinyalakan kameranya. Pak Jerry malam. Malam. Pak Marcelo. Malam Pak Marcelo. Kita Pak Marcelo malam. Malam juga Pak Ibu Mataitis malam. Malam Matis, Aci. malam, terima kasih pelayanannya. Mbak Marsha, terima kasih pelayanannya. Bapak Ibu. Selamat malam, Nona